Assalamualaikum kawan Aswara. Besok itu tahun baru ya. Biasanya itu tahun baru itu kebanyakan orang tuh pasti buat resolusi. Tapi setelah resolusi dibuat, pertengahan jalan itu nggak sesuai dengan apa yang sudah dibuat gitu. Misalnya resolusi tahun depan itu adalah punya rumah, punya mobil, punya motor, punya pekerjaan baru, lebih cantik, lebih soleh, lebih solehah, hatam Al-Quran, sering ke masjid, rajin ke gereja. Pasti semua itu yang hal-hal yang baik-baik lah, yang ditulis, dibuat semua orang ketika menjelang tahun baru. Nah, kebanyakan itu gagalnya itu adalah masalah konsistensinya. Jadi di awal itu ketika tahun baru datang, sprint kencang, ngejar tuh apa yang sudah menjadi resolusi masing-masing orang. Tapi di masuk periode bulan ketiga, bulan keempat udah mulai kendor itu. Udah mulai realistis lagi bahwasanya udahlah nggak bisa ini. Dan itu sialnya terjadi di hampir setiap tahun. Boro-boro kita itu mau mewujudkan resolusi baru di tahun baru, yang ada malah sulit untuk tercapai gitu. Kalau saya sih nggak mengenal resolusi ya. Saya itu selalu membuat impian saya tuliskan itu di buku gitu. Nggak banyak-banyak tuh 3 aja. Misalnya di tahun depan ini saya pengen punya rumah baru ya. Dari rumah saya yang sekarang ini saya pengen pindah, saya pengen bangun rumah baru yang lebih luas lagi. Terus pengen punya usaha food and beverage seperti kafe-kafe gitu. Yang ketiga, saya pengen punya ambulans yang akan saya kasih ke daerah yang sangat membutuhkan ambulans ketika masyarakatnya lagi sakit, jarak antara rumah sakit ke desa atau warga-warga jauh gitu. Yang saya lakukan tuh biasanya yang pasti kerja keras ya. Nggak cukup kerja cerdas, karena kita itu tetap harus berkeringat, tetap harus capek, tetap harus mendapat penolakan, tetap harus merasakan kekecewaan. Cerdasnya bagaimana? Cerdasnya itu bagaimana kita bisa dengan sedemikian rupa memanfaatkan peluang yang datang ke kita atau yang kita datangin peluang itu. Nggak selamanya peluang itu datang, tapi peluang juga harus dijemput, didatangin gitu. Dan itu semua ikhtiar. Yang terakhir adalah berdoa. Saya itu bisa tuh dalam tahun penuh itu secara konsisten saya berdoa itu saja. Nggak saya ubah, nggak saya kurang-kurangin selama belum tercapai impian saya dari yang saya lakukan. Dan dari buku yang saya baca ketika kita berdoa, buku itu judulnya Unusual Business karangannya Mardigu Owe, bahwasanya ketika kita berdoa itu kita harus betul-betul meyakini bahwasanya doa kita itu akan dijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan pernah ada keraguan-raguan terhadap apapun doa kita itu. Jika kita ada ragu sedikit saja, bisa jadi doa itu akan tidak diijabah. Karena kita sendiri sebagai yang meminta doa kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan setiap doa kita. Saya punya pesan ini, pesan buat pekerja dimanapun. Saya juga masih bekerja, kebetulan saya bekerja alhamdulillah di perusahaan saya sendiri. Good is good. Jangan pernah kita memiliki pemikiran bahwasanya ini bukan perusahaan saya kok, ini perusahaan orang lain kok. Ngapain sih kita harus totali banget, harus berdarah-darah banget. Nanti kapanpun kita bisa diganti sama orang lain. Nggak gitu juga konsep berpikirnya. Jika kita kerja dengan sepenuh hati, memberikan yang terbaik bagi perusahaan, saya meyakini ya, kita akan menjadi aset bagi perusahaan. Nggak akan mungkin perusahaan itu akan mau kehilangan jika memiliki karyawan tenaga kerja yang kinerja luar biasa. Nggak akan mungkin. Pasti perusahaan tersebut akan terus mempertahankan karyawan tersebut dan akan menghargai terhadap kinerja dan effort yang diberikan kepada perusahaan. Yang kedua, bagi leader, bagi kalian yang saat ini kebetulan alhamdulillah gitu ya,
diberi amanah oleh perusahaan, diberi amanah oleh tempat kalian bekerja, memimpin organisasi, memimpin tim. Leader has to be seen gitu. Pemimpin itu harus terlihat, bukan hanya memberi narasi-narasi aja, bukan hanya sekedar omongan aja. Pemimpin itu harus bisa memberikan contoh, karena jika kita terlibat menjadi bagian dari kelompok atau organisasi yang kita pimpin dan kehadiran kita dirasakan oleh tim kita, saya sangat meyakini energi yang akan dihasilkan untuk meningkatkan kinerja tim kita akan berkali-kali lipat. Beda kalau kita tuh hanya taunya memerintah atau nyuruh-nyuruh aja, itu vibes-nya beda ke tim kita. Jadi pesan saya, leaders has to be seen ya. Pemimpin itu harus terlihat, bukan hanya di balik layar saja. Dan yang terakhir, bagi teman-teman yang kebetulan punya usaha, apapun itu usahanya ya, dari pengalaman saya yang saya lakukan selama ini ketika saya memiliki usaha ya, bagaimana saya caranya untuk bisa memudahkan orang lain. Ketika kita memudahkan orang lain, insya Allah ya, maka kita pun akan dimudahkan segala usaha kita. Tapi sebaliknya, jika kita itu dalam hidup selalu mempersulit orang lain, selalu membuat segala sesuatu menjadi ribet, maka kita akan juga mengalami hal yang sama gitu. Usaha kita akan sulit, akan ribet. Selalu memberikan kebaikan, karena kebaikan itu bahasa yang sangat sederhana yang bisa didengar bagi orang yang tuli, dilihat bagi orang yang buta. Siapa aja bisa merasakan jika kita bisa memberikan kebahagiaan dan kebaikan. Itu modal utama saya ketika saya saat ini menjalankan usaha, karena kita nggak tahu ya energi positif dari siapa atau doa dari siapa akibat dari kebaikan, atau bagaimana cara kita memberikan kebahagiaan bagi banyak orang. Mereka berdoa untuk kebaikan kita, dan dengan doa mereka itu segala usaha kita, apa yang kita lakukan itu berjalan dengan lancar, berjalan dengan maksimal. Karena kita ini makhluk sosial gitu, kita sangat membutuhkan orang lain, kita sangat membutuhkan support orang lain, kita sangat membutuhkan peranan orang lain, kita nggak bisa sendiri-sendiri. Kalau saya mengutip Surat Al-Insyirah ayat 7, Faiza faraqta fansab, apabila telah selesai dalam satu urusan, maka kerjakanlah urusan lainnya. Apabila kita sudah mencapai gitu ya resolusi yang sudah kita buat di tahun depan, maka kita jangan pernah berpuas diri. Kita kerjakan hal yang baru, kita jangan pernah stuck di satu tempat. Kita harus terus bisa memaksimalkan segala potensi yang ada di kita untuk kebaikan orang lain, untuk kebahagiaan bagi orang lain. Itu saja. Semoga di tahun baru 2022 kita semua mendapatkan kebaikan, mendapatkan semua keberkahan, kesehatan, dan segala usaha kita dimudahkan oleh Allah SWT. Khususnya buat teman-teman Haswara, terima kasih yang sudah selama ini mendukung Haswara. Semoga kita sama-sama bisa bersinar di Haswara. Assalamualaikum, ciao.